Ah, ah, aduh. Kenapa? Kenapa kau kabur dariku? Ya mohon maaf, Dewi. Ya itu, ya Allah. Gini saja. Nanti ini kamu keluar dulu dari raga saya ya. Nanti kalau tugas saya sudah selesai, nanti saya temui kamu lagi. Tugas apa memangnya manusia? Ini, saya itu mau ini apa namanya? Saya kan ada teman di sana, ya. Ada teman. Nanti teman saya bawa sini. Dia itu lebih tampan, lebih perkasa, terus tolong pakai saya. Terus itunya lebih besar. Kau pasti akan sangat tergoda. Kau pasti akan sangat wah. Ya seperti itu. Tenang saja, nanti saya panggil kamu lagi, ya. Benarkah? Apakah dia lebih besar darimu? Jika memang lebih besar darimu, baiklah, akan saya tunggu di sini. Karena mengingat diriku yang sudah lama sekali menjanda, saya ingin kenikmatan itu manusia. Ya. Nanti saya panggilkan. Yang terpenting kamu ini keluar dulu. Nanti setelah saya bawa teman saya ke sini, saya balik lagi di sini, ya. Baiklah, diriku akan menunggumu di sini. Ya, baik. Sekarang keluar ya, tolong ya. Aduh. Saya diseret, Lur. Oh, berarti tadi yang wangi-wangian ini sosok ini, Lur. Ternyata. Mohon maaf, Lur. Tadi itu dicewel, terus dimasukkan ke, ya mohon maaf, Lur, tapi memang ini yang terjadi. Masa si Onong dimasukkan ke dalam, astagfirullahaladzim, ini demit ngesek nih, kurang ajar. Oke, saya akan lanjutkan nih. Saya harus cepat-cepat kabur dari tempat ini dulu. Ini bahaya sekali nih loh. Soalnya kalau apa namanya, bau wangi ini pasti nih si Dewi ini nongol ini loh. Allahu Akbar. Oke, saya nyalakan kembali kamera karena saya tadi sedikit mengikuti energi dari Nahrul Hidri, karena tadi tiba-tiba Nahrul Hidri memancarkan seperti cahaya, dan saya tadi sempat teringat dengan perkataan dari Mas Probo bahwasanya tidak boleh menggunakan itu terkecuali jika kau sudah bertemu dengan para penjaga ataupun iblis yang nantinya akan kau temui, seperti itu. Jadi saya merasakan sesuatu di tempat ini, gitu. Saya akan coba padatkan nih, siapakah sebenarnya yang ada di depan saya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf, ha, ya, ain, sod. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Siapa kau? Tenang.
Siapa namamu? Diriku adalah Wismadiraji. Wismadiraji, apakah kau salah satu penjaga di tempat ini? Benar. Ada perlu apa kau datang ke tempat ini? Mohon maaf, sebelumnya saya sudah bertemu dengan Mangku Pertolo. Apakah kau tahu? Ia telah tersadar, menyesali kesetiaannya pada kuasa gelap yang selama ini kalian sembunyikan. Kini saya datang kepadamu, bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk membuka tabir dusta yang kalian tebarkan di bumi ini. Mangku Pertolo lemah. Ia tak sanggup menahan cahaya yang membutakan. Ia lupa bahwa kegelapan bukan musuh, tapi sahabat dari keseimbangan. Kau datang ke tempat ini dengan keinginan mencari kebenaran. Tapi siapkah jiwamu menghadapi kebenaran yang tak sesuai keinginanmu? Kebenaran tak takut pada cahaya ataupun gelap. Saya datang untuk mengetahui kebenaran sejati di balik sesuatu yang ada di tempat ini. Di balik tumbal-tumbal manusia yang kalian umpan demi menjaga segel kekuatan iblis besar yang tertanam. Siapa iblis itu? Dan mengapa kau menutupinya dengan ilusi kemakmuran? Akhirnya kau menyebutnya. Dia adalah Mbah Kaisang, atau lebih biasa dikenal Tarsir Al-Karnain. Iblis pembisik takdir, pemutar jalur nasib manusia. Ia disegel di tempat ini ribuan tahun lalu oleh para wali dan petapa dari langit timur. Kami, para penjaga, ditugaskan menjaga segel itu. Tapi manusia begitu mudah dibelokkan. Kami tak menipu mereka manusia. Kami hanya memberi apa yang mereka minta. Kekayaan, kekuasaan, cinta, balas dendam. Semuanya dengan harga yang pantas. Harga yang kalian tentukan adalah nyawa, jiwa, dan kemerdekaan mereka. Kalian jadikan segel itu kedok, lalu bersekongkol dengan kekuatan yang seharusnya kalian kurung. Bahkan Mangku Pertolo mengatakan, kalian tak lagi menjaga, tapi melayani. Apa itu bukan pengkhianatan, Wismadiraji? Kami menjaga dengan cara kami. Iblis itu tidak bisa dibinasakan, hanya ditenangkan. Dan untuk menenangkannya perlu energi, perlu persembahan, perlu kehendak manusia itu sendiri. Jika manusia datang memohon pada kami dengan rela, dengan air mata dan darah, siapa kami untuk menolak? Kami tidak memaksa. Justru disitulah tipu dayamu. Kalian menyamarkan kehendak manusia sebagai kebebasan, padahal itu paksaan halus yang kalian bisikan dalam kesulitan hidup mereka. Mereka tak datang karena rela. Mereka datang karena terjebak. Karena kalian tutupi jalan terang dan hanya perlihatkan pintu gelap yang bersinar palsu, bukan? Sebelum itu, diriku akan membuang semua sesuatu yang jahat, kekuatan yang ada pada dirimu, Nahrul Hidir. Kau idealis,
Tapi dunia nyata tidak dibangun dari idealisme. Lihatlah dunia sekitarmu manusia. Penguasa rakus, saudagar lalim, manusia saling memakan. Jika kami memberi jalan untuk bertahan hidup di antara itu semua, apakah itu salah? Kami hanya menyesuaikan hukum rimba dengan spiritualitas. Dan karena itulah saya di sini, bukan hanya untuk menantangmu, tapi untuk memutus pusaran ini. Kekuatan Tarsir Al-Karnain tak bisa terus dijadikan alasan. Jika segel itu melemah karena ulah manusia yang kalian arahkan, maka tugas seorang penjaga sejati adalah menguatkan segel, bukan menyuburkan benih-benih hasrat manusia yang rapuh. Kau pikir mudah, kau pikir kami tak mencoba. Tapi siapa yang akan mendengarkan kebenaran pahit? Siapa yang mau memilih jalan terang jika semua tampak gelap? Kau datang dengan cahaya dari luar, tapi kami berdiri dalam kegelapan ini selama ribuan tahun. Kami tahu bentuk sebenarnya dari kehendak manusia. Dan saya melihat cahaya yang masih tersisa dalam dirimu, Wismadiraji. Kau marah karena kau kecewa. Kau tahu ini bukan jalan yang benar, tapi kau telah terlalu jauh. Tapi belum terlambat. Aku menawarkan jalan damai, bukan kekalahanmu, tapi pembebasanmu. Biarkan segel itu diperkuat dengan kekuatan spiritual sejati. Harusnya kau bisa mencontoh dari Mangku Pertolo. Jadilah penjaga yang sesungguhnya. Yang menyegel Tarsir pertama kali, seorang pemuda berjubah putih. Ia datang dengan wajah penuh luka, tapi hati penuh cahaya. Ia berkata kalimat yang sama. Kegelapan tak perlu dilawan dengan pedang, cukup dengan kesetiaan kepada cahaya. Kau pikir diriku hanya penjaga? Diriku adalah benteng. Sebelum Tarsir bangkit, jika diriku jatuh, maka tidak akan ada yang menahan suara takdir gila dari iblis itu. Apakah kau siap menanggung akibat dari misi suci sok benarmu itu? Tidak ada cahaya yang lahir dari kenyamanan. Aku tahu resikonya, tapi kau telah melangkah terlalu jauh dari tugas awalmu. Kau menutupi kebenaran dengan dalih menjaga. Tapi siapa yang kau lindungi? Segel, manusia, atau egomu yang terluka karena merasa ditinggalkan oleh langit? Diriku tidak ditinggalkan. Diriku ditelantarkan. Setelah menyegel Tarsir, para wali hilang, para petapa pergi. Mereka serahkan kami pada kehancuran. Ratusan tahun diriku menunggu. Ratusan tahun diriku menjaga sendirian. Dan saat manusia datang bukan untuk berdoa, tapi meminta kekuasaan, diriku lelah menolak. Maka ku ubah hukum segel. Diriku jadi pelayan sekaligus tuan. Diriku menjadi penentu. Lalu kau pikir membiarkan manusia menumbalkan anaknya, menumbalkan jiwa dan menggantung nasibnya pada syarat-syarat gelap itu adalah bentuk pengabdian? Kau bukan lagi penjaga. Kau sudah jadi sebuah kehancuran. Bukan penentu, tidak. Kau hanya bayangan yang takut akan sunyi. Takut bahwa tanpa pesugihan kau akan dilupakan. Mereka datang kepadaku.
Karena dunia ini tak pernah adil. Karena langit membisu. Karena Tuhan kalian terlalu jauh. Tuhan tak pernah jauh, Wismadiraji. Yang menjauh itu kau. Kau memilih bersandar pada keluh kesah manusia dan menjadikan mereka bahan bakar untuk ilusi kendalimu. Tapi dengar, Wismadiraji, saya datang bukan dengan kekuatan langit semata, tapi dengan cinta dari mereka yang pernah kalian tumbalkan. Diriku hanya ingin dunia ini adil. Diriku ingin kehadiranku berarti. Dan itu hanya bisa kau dapatkan jika kau menyucikan kembali tugasmu. Marilah, bangkitkan ikrar lamamu. Tak perlu pesugihan, tak perlu tumbal. Jadilah benteng cahaya di tengah kelam, bukan jembatan bagi kebinasaan. Baiklah, diriku mengerti sekarang. Mungkin diriku memang sudah salah. Baiklah, Wismadiraji. Sekarang diriku akan memberikan sesuatu kepadamu agar kau bisa menjadi penjaga yang benar, seperti halnya Mangku Pertolo. Dan diriku tidak akan menghukummu, karena itu bukan tugasku. Diriku hanya akan memberikan sedikit cahaya kepada dirimu agar kau tersadar, agar kau kembali ke jalan yang benar. Nahrul Hidir. Sekarang kau kembalilah ke tugasmu. Diriku akan melanjutkan perjalanan. Baiklah, terima kasih banyak. Allahu Akbar. Oke, saya akan melanjutkan perjalanan Lur. Semoga saja saya bisa menemui titik dari permasalahan ini. Oke Lur, saya nyalakan kamera karena saya merasakan sesuatu. Nahrul Hidir. Bismillahirrahmanirrahim. Kafa ya Ain Sod. Allahu Akbar. Masuk. Akhirnya diriku sudah menunggumu sejak sebelum kau datang ke sini. Setiap manusia besar akan sampai di sini, dan setiap manusia besar yang pernah datang ke sini akhirnya tunduk. Karena aku bukan seperti makhluk yang telah kau temui, Wismadiraji atau Mangku Pertolo. Diriku adalah akar. Aku adalah arsitek dari kesepakatan awal. Kalau kau memang arsitek dari kesepakatan itu, berarti kaulah biang dari semua penderitaan yang terbungkus harapan palsu. Saya tak datang untuk tunduk. Saya datang untuk memutus pusaran kebohongan yang kalian buat, yang selama ini menyamar sebagai jalan takdir. Takdir bukan kebohongan manusia. Takdir hanyalah kesimpulan dari pilihan.
Dan akulah sang pencatat pilihan-pilihan gelap itu. Aku tidak memaksa siapapun. Aku hanya menawarkan pintu. Dan manusia, makhluk lemah penuh ambisi itu, memilih masuk sendiri. Kau bicara seolah dirimu pengamat, padahal kau perancang. Kau bisikan ilusi pilihan pada mereka yang tak tahu arah. Kau pasarkan penderitaan sebagai harga menuju surga palsu. Apa itu bukan manipulasi tingkat tinggi? Tapi, bukankah cahaya juga menjanjikan surga? Bukankah agama juga mengajarkan pengorbanan demi keselamatan? Aku hanya meniru struktur itu. Hanya bedanya, aku jujur tentang biayanya. Surga yang kutawarkan, kuasa, kekayaan, pengaruh nyata. Sedang imbalan dari cahaya selalu dibalik tirai misteri. Apa yang lebih jujur dari kesepakatanku? Ya. Akan tetapi, saya ingin tahu siapa sebenarnya dirimu. Diriku adalah Amruktala. Sebelum kau mencelakai makhluk-makhluk lain ataupun manusia-manusia lain, diriku akan membuang terlebih dahulu kekuatanmu. Nahrul Hayat Kafaya Insot. Kurang ajar kau. Ingat, kejujuranmu dibangun di atas kesengsaraan. Tak ada kejujuran dalam menawarkan neraka dengan topeng kenikmatan. Kau hanya membalik cermin kebenaran agar manusia tidak melihat wajahnya sendiri. Cerdik sekali kau, ha? Akan tetapi, kau bukan bijak. Kau manipulatif, tapi bukan benar. Lalu, kenapa manusia tetap datang padaku? Kenapa manusia tetap menulis namanya di perjanjian darah? Karena mereka lelah dengan janji kosong dari langit. Karena mereka tahu bahwa dalam gelap mereka bisa menjadi dewa bagi sesamanya. Dan aku hanya memberikan alatnya. Iya, kau menyuapi rasa putus asa, bukan harapan. Kau menyiram luka mereka dengan racun dan bilang itu obat. Aku tahu mereka datang padamu karena mereka tak tahu jalan keluar. Dan itulah sebabnya saya ada di sini. Bukan untuk membunuhmu, tapi untuk membuka jalan keluar itu. Kau sombong manusia. Kau pikir bisa menyelamatkan semua jiwa hanya dengan kata-kata dan niat baik. Bahkan Tuhan pun belum tentu semua ciptaannya kembali. Kau bukan penyelamat. Kau hanya nyala kecil yang akan padam di pusaran takdir ini. Dan nyala kecil itulah yang akan membakar selubung gelapmu. Dengarlah, Amruktala, tak semua yang ditulis harus dibaca. Tak semua yang terikat harus terus terjerat. Hari ini, manusia melihatmu apa adanya, seorang penjaga yang lupa bahwa tugas suci bukan memikat, tapi membebaskan. Kau manusia. Segel akan terbuka, Tarsir akan bangkit, dan kau akan berhadapan langsung dengan kehendak iblis. Biar begitu, lebih baik menantang iblis dengan cahaya daripada terus hidup dalam dunia yang dikuasai oleh penjaga yang lupa akan nurani. Kau manusia. Sudahlah,
Saya sudah membuang kekuatanmu. Kau tidak akan bisa melakukan apa-apa. Dan diriku juga sudah memberikan sedikit nahrul hidir kepada dirimu. Sekarang kau renungkanlah. Sebelum kau melanjutkan tugasmu di sini, diriku akan melemparmu untuk kau menemui Mangku Pertolo dan juga Wisma Diraji. Renungkanlah kau, keluar kau dari ragaku. Allah Akbar. Ternyata tadi juga penjaga lur. Akan tetapi kenapa? Apa? Saya merasakan sesuatu. Akan ada kehadiran. Baiklah, mungkin saya melanjutkan perjalanan dulu lur. Nanti misalkan ada pergerakan, saya nyalakan lagi nggih. Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah. Allahu Akbar. Setelah saya melangkah sedikit jauh dari tempat tadi lur, saya langsung disambut dengan serangan seperti ini. Akan tetapi saya merasakan ada sesuatu yang besar. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mengetahui siapa kau sebenarnya. Baiklah, jika kau tidak mau menampakkan diri, akan saya coba wujudkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nahrul hidir. Siapakah sebenarnya yang ada di hadapanku ini? Kaf, ha, ya, ain, sod. Allahu Akbar. Akhirnya kau datang. Manusia terakhir yang masuk bukan untuk memohon takdir baru, tapi untuk mengoreksi yang lama. Kau berani datang ke sini manusia karena kau pikir kau mengerti takdir. Kau pikir bisa melawan diriku, sang penyulam jalur hidup. Wah, apakah kau Tarsir Al-Karnain? Atau sebutan lainnya itu Mbah Kaisang? Kau mengetahui ternyata. Ya, tentu saja. Ingat, saya tidak datang untuk melawan takdir. Saya datang untuk meluruskan niat di balik takdir. Karena yang kau tawarkan bukan takdir, tapi jebakan yang kau sebut kebebasan. Kau menyebut jebakan. Diriku hanya memberikan manusia apa yang mereka minta. Kebebasan memilih. Apakah diriku harus salah jika yang mereka pilih adalah kehancuran? Salahmu bukan karena memberi pilihan, tapi karena kau menyembunyikan kebenaran dari pilihan itu. Kau tak memberikan kebebasan, Tarsir. Kau hanya menawarkan kendali terselubung. Apakah cahaya tidak melakukan hal yang sama? Apakah langit tak menggoda manusia dengan iming-iming surga? Diriku dan cahaya, dua sisi dari sistem yang sama. Bedanya, diriku tak memaksa ibadah. Diriku menawarkan kenikmatan.
Ya, dan itu yang membuatmu berbahaya, karena kau menyuapi sisi terdalam dari hasrat manusia dan menyebutnya jalan terbaik. Tapi lihat apa hasilnya, ha? Manusia yang kau belokkan, hidupnya menjadi hampa, hilang arah, dan kau hanya berkata, itu pilihan mereka, padahal kaulah yang menyulam pikiran mereka dari dalam. Diriku diciptakan bukan untuk menghancurkan. Diriku adalah cermin. Yang kulakukan hanyalah memantulkan keinginan terdalam manusia. Jika mereka melihat neraka, itu karena neraka sudah lama tinggal di dada mereka. Kau bohong. Cermin tak akan memaksa kita menatapnya terus-menerus. Tapi kau membangun labirin di sekitar mereka. Kau ajari mereka bahwa gelap itu nyaman. Kau tipu mereka dengan suara-suara keraguan dan logika yang tajam. Kau buat dunia ini kehilangan arah. Lalu kau berkata, itu semua bukan salahku. Bukan begitu? Apa yang akan kau lakukan sekarang? Apa kau ingin menghancurkanku? Padahal diriku bukan iblis seperti mereka pikirkan. Diriku adalah bagian dari sistem semesta. Jika diriku hancur, maka kehendak bebas pun akan lumpuh. Karena tanpa gelap, bagaimana manusia tahu bahwa dia memilih terang? Saya tak ingin menghancurkanmu. Saya hanya ingin membuka topengmu agar manusia tahu bahwa yang selama ini mereka anggap bisikan hati itu bukan suara jiwa, tapi gema licik yang kau kirimkan. Dan mulai hari ini kau tidak akan bisa bersembunyi di balik kata pilihan. Kau tahu? Manusia, sebelum kau berlaga sebagai juru selamat, pikirkan ini. Bukankah diriku hanya lanjutan dari kehendak Tuhan itu sendiri? Jika manusia memang diciptakan untuk diuji, bukankah akulah alatnya? Kalau begitu, bagaimana mungkin diriku bersalah? Kau bukan alat ujian, kau adalah pemalsu soal ujian. Kau tak hanya membiarkan manusia diuji, tapi menyusup di kertasnya, mengubah jawabannya, lalu menyalahkan mereka. Ingat, itu bukan ujian. Itu pengkhianatan terhadap kehendak murni manusia. Tapi, lihatlah realita. Bukankah banyak dari mereka yang merasa berhasil setelah menuruti bisikanku? Penguasa jadi raja, pembisnis jadi kaya. Mereka menang. Dan diriku tak pernah memaksa. Diriku hanya tawarkan. Apakah tawaran adalah dosa? Kau salah besar. Kau salah besar. Yang kau tawarkan bukan kemenangan, tapi penundaan kehancuran. Kau beri mereka rasa aman seperti obat tidur. Sementara jiwa mereka kau kuras perlahan. Mereka merasa berhasil, tapi mereka sudah lupa siapa diri mereka. Lalu, sebutkan padaku, apa sebenarnya yang disebut kebenaran? Apakah kebenaran itu satu, ataukah ia lahir dari tafsir? Kalau begitu, siapa yang menjamin bahwa jalanmu benar dan jalanku salah? Kebenaran bukan soal jumlah yang setuju, bukan pula soal kenikmatan yang ditawarkan. Kebenaran, dengarkan, kebenaran adalah apa yang tidak
memenjarakan, dan semua yang kau tawarkan memiliki harga berupa kebebasan jiwa. Baiklah, jika kau mengklaim sebagai pembebas, maka bebaskan mereka semua yang telah menuliskan namanya padaku. Lepaskan mereka dari benang takdir yang mereka pilih sendiri, bukan pintu pilihan lain. Kalau memang kehendak bebas itu bukan milikku. Saya tak bisa menghapus pilihan mereka, tapi saya bisa menunjukkan cahaya yang pernah mereka lupakan. Cahaya yang tidak menjanjikan kemudahan, tapi menjanjikan makna. Dan jika mereka kembali ke makna itu, kau akan kehilangan kekuasaanmu. Ya, kau membawa yang bahkan lebih berbahaya dari pedang. Kau membawa sesuatu yang besar. Dan itu adalah racun bagi sistem yang telah kususun ribuan tahun. Baik, jika manusia mulai menyadari dirinya, maka diriku tak lagi punya tempat. Bukan karena diriku kalah, tapi karena mereka sudah tak mau lagi memilihku. Ya, dan itulah kekalahanmu yang paling menyakitkan. Bukan karena saya lebih kuat, tapi karena mereka akhirnya sadar siapa dirimu. Ingat, saya dan sahabatku sudah memancarkan energi untuk mereka semua sadar. Kau tahu? Diriku hanya penawar pilihan. Diriku tak pernah memaksa. Manusia, mereka datang kepadaku sendiri. Apa salahku jika diriku hanya memberi? Astagfirullah. Kesalahanmu bukan karena kau memberi, Tarsir, tapi karena kau tahu apa yang mereka pilih akan menghancurkan mereka, dan kau tetap tersenyum. Kau diam saat melihat bayi diserahkan di tengah malam. Kau tenang saat tangan manusia membunuh manusia lain demi kekuasaan. Kau duduk di singgasana benang takdir, sementara darah menjadi tinta tulisanmu. Berapa banyak yang kau telan, berapa ribu nama yang terhapus dari dunia karena tipu dayamu. Berapa generasi yang hancur tanpa tahu siapa penyusup di dalam hatinya sendiri. Hari ini bukan saya yang menghakimimu, tapi merekalah yang menyaksikan. Mereka yang kau hisap cahayanya, mereka yang kau tulis ulang takdirnya tanpa izin dari langit. Diriku hanya ingin menjadi bagian dari sistem. Diriku hanya ingin diakui. Mungkin diriku memang sudah terlalu banyak menelan jiwa. Lantas, sekarang kau mau apa? Setelah kau berhadapan dengan diriku. Baiklah, diriku tidak akan berlama-lama denganmu. Daripada kau nanti membahayakan dan berkelanjutan. Mumpung kau masih berhadapan denganku, mungkin diriku akan membinasakan dirimu. Mohon maaf sekali, wahai Tarsir. Dan mohon maaf
perbuatanku ini bukan berarti menyakiti, tapi kau nanti akan lebih membahayakan jika kau tidak, atau jika saya tidak menguburmu dan membinasakanmu. Bismillahirrahmanirrahim. Keluarlah kau. Nahrul Khidir, buanglah segala sesuatu. Tarsir Al-Qarnain. Kaf ha ya ain sod. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Oke Lur, alhamdulillah akhirnya selesai setelah perdebatan panjang dengan Tarsir, dengan para penjaga. Akhirnya permasalahan ini selesai Lur. Akan tetapi memang terkadang sesuatu hal itu tidak harus dilawan dengan pedang Lur. Seperti itu. Oke, mungkin saya akan kembali menemui Mas Probol dan saya akan kabarkan semua ini agar mereka senang ya. Mungkin seperti itu Lur. Terima kasih yang sudah hadir dan memantau. Akan ada apa lagi setelah ini, kita tunggu saja Lur. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.